Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan surat berikutnya untuk dihafalkan maknanya. Awas ya, sudah lewat surat Al-Mursalat. Dihafalkan, mungkin yang hafal sudah banyak, tapi maknanya sekarang kita meningkat ke menghafalkan maknanya. Kalau tidak dipaksa begitu, nanti nggak bisa, nggak pintar. Orang pintar semuanya itu dipaksa, ya, malasnya dilawan. Surat berikutnya ini adalah surat nomor 76, jadi kita mundur ke belakang, yaitu surah Al-Insan, suratul insani. Wa ayatuha, dan ayatnya maksudnya jumlah ayatnya ihda wa salasun, 31. Orang Arab kalau bilang 31 itu ihda, 1, wa salasuna, dan 30. Jadi bukan 31 tapi 1 dan 30. Itu orang Arab begitu kalau ngomong. Nah, saudara sekalian, seperti sudah kita ketahui bersama bahwa setiap surat dalam Al-Quran itu ada dua macam, ditinjau dari golongannya. Ada golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang turun di Mekah atau surat yang turun sebelum Rasul SAW hijrah ke Madinah. Jadi walaupun turunnya bukan di Mekah, tapi kalau turunnya sebelum Nabi hijrah, itu tetap disebut surat Makkiyah. Nah, kemudian yang kedua adalah golongan surat Madaniyah. Tapi ada di antara surat-surat itu yang diperselisihkan oleh ulama. Ada sebagian ulama mengatakan surat ini Makkiyah, yang lain mengatakan Madaniyah. Nah, salah satu contohnya adalah surat Al-Insan ini. Surat Al-Insan ini dikatakan Makkiyatun, adalah surat Makkiyah menurut tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari mengambil atau mengikuti pendapat bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Terus dalam tafsir Al-Baghawi yang berwarna biru ini dikatakan qala Atha, telah berkata Imam Atha. Ini salah satu ahli tafsir dari kalangan tabi'in, muridnya sahabat Nabi. Imam Atha mengatakan hiya makkiyatun, dia ini surat Al-Insan adalah surat Makkiyah. Terus waqala Mujahid, dan telah berkata Mujahid nama orang ini adalah tabi'in juga, satu masa, satu zaman dengan Atha. Wa Qatadah, dan Qatadah ini juga sama tabi'in. Jadi Atha mengatakan Makkiyah, Mujahid dan Qatadah mengatakan Madaniyah. Ini surat ini Madaniyah ini. Padahal sama-sama satu zaman. Tuh. Ada lagi yang berpendapat yang ketiga. Wa qala Al-Hasan wa Ikrimah, dan telah berkata Imam Al-Hasan ini adalah Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri. Imam Al-Hasan, ya, terkenal dengan Hasan Basri. Ini salah satu tabi'in yang ahli
tasawuf. Terkenal beliau. Imam Hasan dan Ikrimah dan Imam Ikrimah ini mengatakan hiya madaniyah, surat ini dia adalah surat madaniyah illa kecuali, jadi tidak seluruhnya madaniyah, kecuali ayatan, satu ayat yang bukan madaniyah tapi dia makiyah. Apa itu ayatnya? Wahia qauluhu, dan dia satu ayat yang bukan madaniyah adalah firman Allah yang terdapat pada ayat 24 dari surat ini ya, yang berbunyi fasbir li hukmi rabbika wala tuti minhum athiman au kafura. Ini makiyah, ini satu ayat ini aja yang makiyah, lainnya madaniyah. Nah sebaliknya lagi, kalau tadi Imam Ikrimah dan Hasan al-Basri mengatakan surat ini semuanya madaniyah kecuali ini yang makiyah ayat 24. Yang lainnya mengatakan surat ini makiyah ya. Fi qauli Ibnu Abbas wa Muqatil wa Qalbi. Menurut pendapatnya Ibnu Abbas dan Muqatil dan Al-Qalbi. Ya, ini ada di tafsir semua nih. Nama-nama begini nih saudara, lama-lama nanti kalau biasa membaca hafal dengan sendirinya. Ibnu Abbas, Muqatil, Al-Qalbi, ini ahli-ahli tafsir ini. Tak kenal maka tak sayang. Enggak kenal ya enggak tahu ya. Nah, lalu para ulama mengatakan wa qalal jumhur, dan telah berpendapat jumhur, al-jumhur itu mayoritas ulama berpendapat bahwa surat ini madaniyah. Jumhur ulama. Padahal surat ini jelas makiyah, turun di Mekah ini. Tapi jumhur ulama mengatakan madaniyah. Nah, pusing tuh sampean. Ini mana sih ini yang benar yang mana? Ya semuanya benar gitu aja. Oh semuanya benar gimana ya, enggak bisa. Ya benar menurut ini, benar menurut ini, benar gitu aja selesai. Ya. Wakilah, dan dikatakan oleh pendapat yang lain fiha, di dalamnya dalam surat Al-Insan ini makiyun, ada ayat makiyah. Min qaulihi, yaitu dari firman Allah Ta'ala ya, min qaulihi dari firmannya, firman Allah Ta'ala yang maha tinggi di ayat yang ke-23 dan 24 sampai akhir itu adalah makiyah, yang lainnya madaniyah. Itu ini pendapat yang lain lagi ini. Jadi mulai dari ayat 23, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, dan seterusnya ila akhiri surah sampai akhir surat itu adalah makiyah. Wa ma taqaddamahu, dan apa yang mendahulunya dari ayat 22 sampai ayat 1 itu madaniyun, surat madaniyah. Wa dzakara Ibnu Wahab, dan telah bercerita, telah menyebutkan Imam Ibnu Wahab qala, dia berkata hadatsana Ibnu Zaid, telah menceritakan kepada kami orang guru kami yang bernama Ibnu Zaid. Qala Ibnu Zaid, Abdullah bin Zaid ini sahabat Nabi, dia berkata, inna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqra'u, sungguh beliau suka membaca surat ini. Hal ata'alal insani hinum minaddah, dan seterusnya. Waqad unzilat, dan sungguh telah diturunkan alaihi kepada beliau, wa indahu, dan di hadapan beliau waktu turun surat ini ada rajulun, seorang laki-laki, aswad yang hitam kulitnya, berkulit hitam, orang negro. Karena adalah si laki-laki tadi, tidak disebutkan namanya, yas'alun nabiyya, dia bertanya kepada Nabi atau meminta kepada Nabi, bertanya kepada Nabi SAW. Faqala lahu Umar bin Khattab, maka berkatalah kepada si laki-laki tadi Umar bin Khattab. Waktu Nabi sedang diberi wahyu surat ini, Umar tahu Nabi diam, Nabi lagi terdiam itu. Ini Nabi lagi menerima wahyu ini. Tiba-tiba ada orang laki-laki, orang negro ini bertanya kepada Nabi. Nabi Umar mengatakan, jangan ganggu Nabi, diam. Ya. Ini Umar berkata kepada laki-laki tadi, la tuskil, janganlah kamu memberatkan ala Nabi, kepada Nabi SAW. Waktu itu Nabi sedang menerima wahyu surat ini, sudah hampir selesai.
Nah, tiba-tiba sudah selesai mendapat wahyu. Qala, Nabi pun berkata ketika Umar menegur laki-laki yang mau bertanya kepada Nabi, padahal Nabi sedang diam, sedang menerima wahyu. Nabi bilang begini, "Da'hu ya Umar, ya da'hu ya Ibnal Khattab." Tinggalkanlah, biarkanlah dia wahai Umar bin Khattab. Ya, biarkan dia bertanya atau meminta. Qala, berkatalah siapa tadi? Abdullah bin Zaid yang menceritakan hadis ini. Fa nazalat, maka turunlah surat ini alaihi, maka turunlah alaihi kepada beliau Nabi, hadhihi suratu, surat ini, wa huwa indahu. Nah, ini salah nulis ini ya. Wa huwa, dan si laki-laki tadi berada di dekat Nabi. Falamma qara'aha, maka ketika Nabi membacakan surat ini alaihi kepadanya, kepada si laki-laki tadi, ya. Ini ceritanya nanti di hadis lain dikatakan, "Ya Rasulullah, saya ini sudah masuk Islam. Terus saya harus bagaimana?" Dia bertanya begitu kepada Nabi. "Saya sudah masuk Islam, sudah syahadat. Nah, setelah syahadat terus saya harus bagaimana?" Padahal Nabi lagi diam, lagi menerima wahyu, ditegur itu, kamu jangan ganggu Nabi, diam dulu." Setelah Nabi selesai menerima wahyu, biarkan Umar dia bertanya, ya. Terus setelah turun, Nabi membacakan surat ini. Kamu harus bagaimana? Kamu harus perhatikan surat ini. Ini baru aja turun kepadaku. Wa balagha, dan sampailah Nabi pada ayat sifatal jinan yang menyebutkan sifat atau keadaan surga. Ya, ketika Nabi sampai pada ayat yang berbicara tentang surga, apa yang terjadi? Ini zafaro, terdengarlah suara napas, ya, suara gitu kira-kira lah, gitu ya. Terdengarlah suara tarikan nafas, zafaro zafrotan, menarik napaslah si laki-laki tadi, zafrotan dengan satu tarikan nafas, fa kharajat, lalu keluarlah apa yang keluar? Nafsuhu, musuhnya inilah. Fa kharajat nafsihi, ini tulisannya begitu. Maksudnya kalau dari segi bahasa, fa kharajat, maka keluarlah nafsuhu, nyawanya, mati. Jadi setelah mendengar surat ini dibacakan, mati dia. Habis syahadat, belum sholat. Apa sabda Nabi? Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhrajan nafsa sahibikum, telah keluar nyawa sahabat kalian ini. Au akhikum, atau Nabi mengatakan akhraja, telah keluar nafsa akhikum, nafas atau nyawa saudara kalian. Karena apa? Asyauku ilal jannah, karena rindunya dia ke surga. Masya Allah. Lagi dibacakan Al-Quran, mati. Itu mati yang indah itu. Lagi mendengar bacaan Al-Quran, dan yang membaca Nabi lagi. Nabi bilang, orang ini saudara kamu telah meninggal karena rindu kepada surga. Rindu ke surga. Nah, kita sudah rindu ke surga? Takut mati gitu kok. Takut mati kok rindu ke surga gimana? Kan gak bisa masuk surga kalau gak mau mati. Ya harus mati dulu baru masuk surga. Gak bisa kita masuk surga tanpa mati, gak bisa. Makanya kita jangan takut mati, tapi takut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah itu boleh. Takut mati dalam keadaan lagi enggak sholat, lagi enggak mau sholat, lagi enggak mau ngaji, lagi marah sama saya terus enggak mau ngaji. Nah pas itu mati, ciloko sampean, celaka. Naudzubillah min dzalik. Jangan ya. Kemudian dikatakan waruwiya, ini tadi, kalau tadi ini terdapat dalam tafsir apa ini yang warna hijau ini,
Oh, dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ya, masih dilanjutkan lagi di belakangnya. Waruya dan telah diriwayatkan an Ibnu Umar dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar bihilafi hadzal lafzi dengan yang menyelisihi lafal hadis ini. Ada hadis lain yang bunyinya tidak seperti ini. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Wa sayati dan akan datang nanti hadis itu. Nanti kata Ibnu Jarir di dalam tafsir surat yang lain. Wa qala Al-Qushairi dan telah berkata Imam Al-Qushairi, ini nama-nama orang terkenal ini, tapi karena kita enggak biasa, ya enggak kenal. Qushairi ini imam ahli tafsir juga, ya. Inna hadhihi surah, sesungguhnya surat ini nazalat telah turun fi Ali bin Abi Thalib, pada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepada beliau. Ya. Jadi kata Imam Al-Qushairi, surat Al-Insan ini turun itu ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib. Maksudnya yang terdapat dalam surat ini tentang hal yang baik-baik, sifat yang baik-baik, kemudian ya ayat-ayat yang berbicara tentang kebaikan-kebaikan dalam surat ini, itu yang dimaksudkan adalah Ali bin Abi Thalib. Wal maksud dan yang dimaksud, nah ini Pak, ini bahasa Arab maqsudu. Ini sudah jadi bahasa Indonesia, menjadi maksud. Yang dimaksud. Jadi maksud, kata-kata maksudmu apa? Maksud itu bahasa Arab, itu bukan bahasa Indonesia. Oh, kamu anti Arab itu apa? Mentang-mentang Anies Baswedan itu orang keturunan Arab, kamu benci sama dia itu. Kenapa kamu harus benci kepada Anies? Dan kenapa kamu harus senang kepada Ahok? Senang kepada Ahok enggak apa-apa kok. Wah, mestinya senang kepada Anies juga enggak apa-apa, sama-sama warga negara Indonesia, yang satu keturunan Arab atau keturunan Tionghoa, enggak masalah. Enggak harus benci salah satu, ya. Nah, kalau benci karena kelakuannya enggak apa-apa, tapi benci orangnya jangan. Dia manusia itu ya berhak untuk kalau perlu disayang, kalau perlu dibenci. Yang dibenci bukan orangnya, tapi sifat yang tidak baik yang ada pada dirinya. Ya, termasuk juga sifat yang tidak baik pada diri kita, tidak boleh kita pelihara. Ya. Jadi wal maksud dan yang dimaksud oleh surat ini, walaupun dia awalnya ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib, itu ya wal maksudu minas surati, dan yang dimaksud dari surat ini adalah berlaku umum untuk semua manusia, bukan hanya untuk Imam Ali bin Abi Thalib. Wa hakadzal qaulu fi kulli ma yuqalu innahu nazala bisababi kada wa kada. Kata Ibnu Jarir, wa hakadza, dan begitulah juga al qaulu, pendapat, fi kulli, pada setiap ma yuqalu, apa yang dikatakan oleh setiap pendapat orang, innahu, sesungguhnya, nazala, telah turun suatu surat bisa babi kada wa kada, dengan sebab ini dan itu. Jadi kalau ada surat dalam Al-Quran, ini surat ini dulu turun karena ini, karena peristiwa ini, karena peristiwa itu. Surat ini dulu turun pada orang itu karena gara-gara orang itu tuh. Seperti surat itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan seterusnya. Itu turun kepada Abdullah bin Ummi Maktum, itu gara-gara Abdullah bin Ummi Maktum datang ketika Nabi sedang ngasih pelajaran agama Islam kepada konglomerat para orang-orang kaya Mekah. Padahal waktu itu sudah ada perjanjian antara Nabi dengan orang-orang kaya Mekah. Jadi orang-orang kaya di Mekah itu penasaran. Muhammad, kasih kami waktu sehari aja, satu waktu aja. Kami mau tahu ajaran kamu itu apa sih? Yang kamu ajarkan itu apa sih? Kayak apa sih? Kami diberitahu. Tapi majelisnya cuma kami saja, orang-orang kaya saja. Orang miskin-miskin itu enggak boleh dengar. Teman-teman kamu yang miskin-miskin itu enggak boleh dengar Muhammad. Itu. Sahabat-sahabatmu yang miskin enggak boleh dengar. Ya baik, kata Nabi. Nabi mengiyakan dengan harapan mereka mau masuk Islam gitu loh. Kalau orang-orang kaya pada masuk Islam kan
enak Islam ini, jaya. Banyak pendukungnya. Ya, banyak manfaatnya. Ya, banyak bermanfaat. Nah, pada suatu ketika betul Nabi mengajarkan Islam kepada mereka, tiba-tiba datang Abdullah bin Maktum mendengar, itu suara Nabi lagi ngajar itu. Didatangi karena dia orang buta, dia enggak melihat, dia buta matanya, keduanya. Dengar suara Nabi didatangi, sana di mana Nabi ini? Oh, di sana didatangi. Begitu sampai di dekat Nabi, Nabi melihat, aduh, Abdullah bin Maktum datang juga, ngapain sih dia? Nabi bermuka masam, berpaling dari bermuka masam, turun surat itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Surat itu turun kepada Abdullah bin Maktum, tapi maksudnya yang dimaksud oleh surat itu bukan hanya Abdullah bin Maktum. Semua orang kena surat itu juga. Ditujukan kepada semua orang, bukan hanya kepada Abdullah bin Maktum. Demikian juga surat Al-Insan ini. Nah, kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan qad taqaddama, sungguh telah lewat fi sahihi Muslimin, dalam kitab Sahih Muslim, yakni sebuah kitab hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, an Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas sahabat Nabi mengatakan, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, adalah beliau itu yaqra'u, beliau suka membaca fi sholati subhi, di dalam salat subuh, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, surat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah, surat As-Sajadah itu surat yang ke-32, wa dan Hal ata alal insan, surat Hal ata alal insan. Ini hadis sahih, Pak. Dan hadis inilah yang diamalkan oleh saudara-saudara kita di mana-mana, di Sampit ini, di Palangkaraya juga begitu. Saya kan suka sholat subuh di Masjid NU di Palangkaraya itu, yang di RTA Milono itu, yang menuju arah bandara itu. Ada Masjid Al-Maftuhin kalau enggak salah. Masjid Al-Maftuhin kalau enggak salah. Saya lupa. Masjid NU itu sholatnya situ pakai kunut. Saya suka sholat di situ karena apa? Dekat dengan bandara. Karena dekat dengan bandara. Kalau sholat Jumat, baca ini imamnya sama. Seperti di masjid-masjid di Sampit itu juga begitu kan. Kalau sholat Jumat, mereka baca surat ini, surat yang ke-32 ini. Nah ini. Di rakaat pertama baca surat ini sampai akhir surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, ini Pak Iris yang kayak ini. Lupa. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin, dan seterusnya sampai akhir surat. Tapi di Palangkaraya enggak sampai selesai. Dibagi dua. Separuh rakaat pertama, separuh di rakaat kedua. Mungkin kalau baca semuanya jamaah kelawasan. Budi lawas uyuh kakinya. Yang sakit-sakit asam urat, sakit-sakit encok, itu pada merasa kelamaan itu. Dibagi dua biasanya. Tapi kalau yang satu lagi, ada beberapa imam, saya beberapa kali sholat itu imamnya beda-beda. Kalau yang baca yang muda, dibaca cepat. Surat ini cepat. Jadi cepat selesai. Nah, terus yang dekat kedua baca surat Hal ata alal insan. Ini ya. Jadi itu ada dalilnya Pak, ada hadisnya. Setiap sholat Jumat, bukan setiap sholat Jumat, bahwa Rasulullah SAW itu adalah yaqra'u. Ini pakai fi'il mudhari ini barangkali ya, dalilnya. Nabi itu selalu membaca atau suka membaca pada sholat subuh di hari Jumat surat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah di rakaat pertama, wa dan surat Hal ata alal insan, surat Al-Insan ini di rakaat kedua. Nah, ini hadisnya. Terus dikatakan di sini, wa qala Abdullah bin Wahab, kata Ibnu Katsir, dan telah berkata Abdullah bin Wahab, akhbarana Ibnu Zaid, ini tadi sama ini. Anna bahwasanya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi surah, beliau pernah membaca surat ini. Hal ata'alal insani hinum minad dahr, dan seterusnya. Waqad unzilat, dan sungguh telah diturunkan alaihi kepada beliau, wa indahu, dan di hadapan beliau pada waktu itu ada rajulun aswad, seseorang yang berwarna hitam kulitnya. Falamma balagha, maka ketika telah sampai sifatal jinan, ayat yang menyebut tentang sifat-sifat surga, zafaro zafrotan, menarik napaslah seorang tadi dengan satu kali tarikan nafas, fa kharajat nafsahu, lalu keluarlah nyawanya. Faqala Rasulullah, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahraja, telah keluar nafsa, telah mengeluarkan. Apa yang mengeluarkan? Surat Al-Insan ini, gara-gara surat Al-Insan ini, akhraja, telah mengeluarkan nafsa. Nafsa ini maksudnya ruha, ruh sahibikum, nyawa sahabat kalian. Auqala, atau Nabi mengatakan ruh ahikum, rohnya saudara kalian, asyauku ilal jannah, karena rindu ke surga. Cuma kata Ibnu Katsir, walaupun hadis ini terkenal, tapi hadis ini mursalun gharibun, derajatnya mursal dan gharib. Hadis ini hadis mursal. Hadis mursal itu hadis yang tidak sahih. Jadi bagaimana? Ya sudah, didengar sebagai ilmu saja, sebagai pengetahuan saja. Mari kita lihat surat ini dan kita hafal pelan-pelan. Ya, dihafalkan loh. Saya sudah hafalkan, sampai hafalkan lah. Soal Al-Musalah sudah hafal belum? Belum. Lah enggak dihafalkan ya enggak hafal-hafal. Dihafalkan lah. Wal mursalati urfa fala sifati asfa wan nasirati nasra, dan seterusnya. Pelan-pelan dihafalin. Saya bacakan pelan-pelan itu tujuannya biar saudara sambil ngapalin gitu loh. Ya, ini surat ini sudah pernah dibacakan, sudah pernah diterangkan beberapa tahun yang lalu. Sekarang diulang dengan harapan dihafal. Saya bacakan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa yud'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Mati gledek. Yang dibacakan tadi sampai di sini meninggal ya.
Nah, ini orang Arab mendengar Al-Quran yang berbahasa Arab, ya langsung paham kan. Kalau kita kan orang Jawa, saya orang Jawa sampai orang Banjar, orang Dayak, dengar bahasa Arab yang belum biasa dengar, belum tahu maknanya, nggak mati ya wajar, nggak paham kok. Ya astagfirullah. Nah, mari kita lihat Bapak-bapak Ibu sekalian surat ini. Ini surat ini bagus ya. Bagus untuk kita hayati, kita renungkan isinya. Ayat yang pertama berbunyi, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Hafal sudah banyak yang hafal di sini, tapi coba suruh terjemahkan, lah bingung dia. Kalau enggak terbiasa bingung. Kalau dibiasakan enggak bingung. Ya. Hal itu ada dua. Hal huna, kata hal di sini bermakna qad, sungguh. Itu tafsir yang pertama. Walaisa, dan bukan bistifham, bukan kata tanya. Padahal semua orang Arab, semua ahli bahasa Arab, semua ahli nahwu, ahli sarf, ya semua orang yang ngerti bahasa Arab tahu bahwa kata hal yang dalam bahasa kita artinya apakah, itu adalah kata tanya. Halo, paham ya? Kalau kita bilang, apakah kamu sudah sholat? Itu kan kata tanya, apakah? Jadi dalam bahasa Arab kata tanya itu istifham. Ya. Tapi menurut ahli tafsir ini bukan istifham ini. Kata-kata hal ini maknanya sungguh, bukan apakah, bukan begitu. Dan ini masyhur di kalangan para ahli tafsir. Hal huna bimakna qad. Mulai dari tafsir Ibnu Jarir begitu, tafsir Al-Baghawi juga begitu, tafsir Ibnu Katsir juga begitu. Tapi sebagian tafsir tetap ada yang memaknai hal di sini adalah kata tanya. Sehingga pengertiannya ada dua. Kalau hal di sini diartikan kata tanya, maka artinya begini. Hal apakah ata telah datang ala kepada al-insani manusia itu hinun satu masa minad dahri dari masa yang panjang lam yakun tidaklah ada dia, tidaklah manusia itu ada syai'an sebagai sesuatu mazkura yang disebut. Apakah sudah datang pada manusia satu waktu dari satu masa yang dia belum menjadi sesuatu yang disebut? Itu maknanya begitu. Kalau hal diartikan apakah. Nah, kalau tafsir yang kedua, hal ini artinya sungguh. Jadi kalau diartikan sungguh, arti ayat ini menjadi hal ata sungguh telah datang alal insani kepada manusia itu hinun satu waktu, satu masa minad dahri dari masa yang panjang. Ad-dahr itu masa yang paling panjang. Jadi masa mungkin mulai dari tidak adanya dunia ini sampai dunia ini nanti ada, sekarang ada dan nanti tidak ada lagi. Nah, ini masa yang panjang. Nah, di antara masa yang panjang itu ad-dahr itu ada masa yang sedikit. Nah, sebagian tafsir mengatakan hinun adalah masa manusia ini berada dalam kandungan ibunya. Masa di waktu dia masih berada di sulbi bapaknya. Ada banyak tafsirnya ini, ya. Tapi yang mana yang benar wallahu a'lam bissawab. Kayaknya benar semuanya, ya. Jadi apakah sungguh telah datang kepada manusia satu waktu dari waktu yang panjang
yang manusia di waktu itu lam yakun syai'am madzkura, belum menjadi sesuatu yang disebut. Sehingga makna dari ayat ini Bapak Ibu saudara sekalian, apakah telah datang hal ata alal insan kepada manusia, yakni maksudnya Nabi Adam. Ada yang mengatakan al insan ini adalah Nabi Adam, yakni Adam alaihissalam, ya, tapi yang lain mengatakan ini semua manusia, bukan hanya Adam. Bahwa sudah datang kepada Nabi Adam, sudah datang kepada semua manusia, hinun satu masa, minad dahri dari masa yang panjang. Kalau Nabi Adam dulu masanya arbauna sanah, 40 tahun. Sudah berlalu pada Nabi Adam masa selama 40 tahun lamanya, Nabi Adam belum ada. Lalu kemudian ada, diciptakan oleh Allah setelah 40 tahun. Setelah Allah menciptakan seluruh langit dan bumi, kan dalam hadis terangkan pada hari Ahad Allah menciptakan apa, gitu kan? Pada hari Senin Allah menciptakan apa kan itu. Saya enggak hafal. Pada hari Ahad, Senin, Selasa Allah menciptakan ini ya. Pada hari Rabu Allah menciptakan ini. Pada hari Kamis Allah menciptakan ini. Dan pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nah, kata ulama tafsir, Nabi Adam itu selama 40 tahun sebelum diciptakan, beliau itu belum menjadi manusia yang diberi nama Adam. Wallahu a'lam. 40 tahun dihitung sejak kapan? Apakah dari hari Kamis kepada hari Jumat itu 40 tahun? Wallahu a'lam. Bingung kita. Nah, kalau karena bingung, enggak usah dipikirin. Segitu aja. Jadi sudah, pokoknya ayat ini maknanya, bukankah sungguh telah datang pada manusia satu waktu dari waktu yang panjang, bahwa manusia itu di waktu itu belum menjadi sesuatu yang disebut. Sehingga dikatakan dalam tafsir Al-Baghawi, manusia itu melalui dalam fase kehidupannya, dalam fase keberadaannya, manusia itu mengalami masa yang la yudhkaru, tidak disebut namanya, wala yudra, dan tidak diketahui masmuhu, siapa namanya, wala, dan tidak pula ma yuradu bihi, tidak diketahui apa yang dikehendaki padanya dengannya. Yuridu, dia bermaksud, yang Allah maksudkan, kana syai'an, dia adalah manusia itu ada, walam yakun madzkura, tapi belum disebut namanya. Jadi manusianya sudah ada, tapi belum diberi nama karena masih di perut ibunya. Hanya dikatakan oleh ibu bapaknya, nanti anak ini kalau lahir kita kasih nama ini ya, suami istri rembukan. Nah, terus ada yang lainnya mengatakan masanya tadi adalah di masa manusia itu sudah ada, tapi masih di sulbi bapaknya. Bapaknya belum menikahi ibunya, masih di sulbi bapaknya, calon bapaknya. Nah, itu juga di sana maksudnya waktu tadi. Wallahu a'lam. Nah, kan saudara-saudara, ini tadi tafsirnya. Sebetulnya ayat ini Pak, Bu, tanpa tafsir itu sudah jelas. Jadi kita pahami aja maknanya. Ini nih. Makanya saudara paham dulu arti kata-kata dalam Al-Qur'an ini. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Apakah telah datang kepada manusia satu masa dari masa yang panjang, yang manusia itu belum menjadi sesuatu yang disebut. Mau diartikan apakah boleh, mau diartikan sungguh juga boleh. Hal ata 'alal insan, sungguh telah datang kepada manusia hinum minad dahri, satu masa dari masa yang panjang, lam yakun syai'am madzkura, manusia belum menjadi sesuatu yang disebut. Sudahkah datang pada manusia, atau sungguh telah datang pada manusia satu masa di mana pada masa itu manusia belum disebut namanya karena belum ada di dunia ini atau belum lahir ke dunia ini. Itu. Jadi kita semua ini sudah pernah mengalami masa ini. Dulu saya ini tidak ada. Tahun 1958 yang namanya Sugeng ini loh, yang ini
Belum ada di dunia ini, belum lahir. Baru pada tahun 1959 pada tanggal yang tidak jelas. Karena menurut kakak saya yang pertama, saya lahir pas dekret presiden 5 Juli 1959. Pak Murdiono tahun berapa Pak lahirnya Pak? 65. Sampai lahir tahun 65. Tak kira lo itu bangannya aku Oh Pak Murdiono tahun 65 lahirnya. Berarti masih tua saya Pak ya? Hah? Kata orang tua, bodoh sama saya berarti sampean. Enggak jelas juga ini. Karena saya ini tidak punya akte kelahiran yang asli enggak punya. Kalau sekarang punya karangan. Karena dibuatkan oleh catatan sipil kota pemerintah kota Surakarta sebelum Gibran jadi wali kota. Wali kotanya masih Pak FX apa itu? Franciscus Saverius. Siapa wali kota sebelumnya itu loh. Ya, yang orang Katolik. Jadi saya sudah punya akte kelahiran, tapi itu akte kelahiran yang dibuat, dikarang. Aslinya lahirnya saya ini tidak jelas lahirnya tanggal berapa. Menurut kakak saya nomor 1, saya ini lahir pas dekret presiden. Itu kakak saya nomor 1. Apal betul. Sugeng lahirnya pas dekret presiden iki 5 Juli. Itu kata kakak saya yang paling tua. Yang umurnya udah 80 lebih sekarang. Nah, terus kalau kata kakak saya yang ibunya Riri itu istrinya Irfan itu saya lahir tanggal 22 Desember 1959. Tapi itu karangan itu. Jadi karena itu saya nggak pernah ulang tahun, nggak jelas kok lahirnya kok ulang tahun gimana. Mau diulang tahun, kalau ulang tahun saya 2 kali ulang tahunnya, 5 Juli sama 22 Desember. Wah, bancaan terus sampean. Ya, jadi saudara sekalian, kita semua sudah pernah mengalami masa yang di masa itu kita belum lahir. Lalu kemudian kita semuanya lahir ke dunia. Lah setelah lahir ke dunia apa yang terjadi? Jangan kemana-mana, nanti akan diceritakan oleh Allah di ayat yang kedua, yang insya Allah kita lanjutkan besok pagi insya Allah ya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.